resmi menutup Masjid Utsman bin Affan supaya tidak mengadakan semua aktivitas dari sekarang sampai berikutnya. Sehingga mau menutup masjid itu harus dipikir kembali. Semoga Allah memberi antum kemudahan di dalam hal mengambil keputusan ya, karena kelak nanti akan ditanya semua rumah ibadah antum tutup ya, hanya karena perbedaan pemahaman saja dalam memahami konteks kalimat atau isi khutbah tersebut, tergantung dari siapa yang memahaminya hal yang itu. Di laut, ayo. Hasilnya, jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 ini adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagi manfaat. Sahabat Lampai Channel, semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat semuanya dan mencatatnya sebagai pahala terkait dengan segala aktivitas kita. Nah, di sini sahabat Lampai Channel kita akan membahas terkait dengan kejadian ya atau penutupan masjid yang terjadi di Madura oleh Kades. Ya, kita tahu ya Kades ya dia punya hak semua karena dia pemerintah dan dia adalah pengatur yang bertanggung jawab dalam desa tersebut. Nah, resmi menutup Masjid Utsman bin Affan supaya tidak mengadakan semua aktivitas dari sekarang sampai berikutnya. Ini kuncinya Masjid Utsman bin Affan. Saya sudah amankan. di sini terkait dengan penutupan masjid itu, saya kira itu adalah satu hal yang tidak yang keliru, yang salah ya, karena itu rumah ibadah. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk pada pembahasan, saya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga antum semuanya sehat selalu dan antum dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait dengan seorang dai yang berkhutbah yang menjadi kontroversi, yaitu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau kesabaran, kekokohan, dan Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka ya dan keluarganya. Kemudian dan seluruh dakwah kajian-kajian yang mereka selenggarakan. Kemudian kepada orang-orang yang tersinggung, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi mereka hidayah dan memberikan petunjuk mana yang benar dan mana yang salah, sehingga hati itu senantiasa bersih dan terlepas dari kontroversi, terlepas dari godaan-godaan syaitan yang memicu pada konflik. Nah, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita dalam persaudaraan secara muslim. Nah, di sini saya hadir dalam Lampai Channel berbagi manfaat bukan sebagai provokator ataupun yang lain. Kita akan bahas mencari jalan keluar bagaimana yang bagusnya. Nah, terkait dengan penutupan masjid itu sebenarnya tidak pantas ya, tidak bagus. Itu rumah ibadah yang harusnya Kades kita ini, semoga Allah merahmati beliau, tinjau kembali lagi terkait dengan hal itu, karena itu rumah ibadah, tempat ibadah orang sholat ya, kaum muslimin sholat ya. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang muslim itu bersaudara. Maka tinjau kembali lagi rumah ibadah. Yang harus ditutup adalah tempat-tempat kemaksiatan ya, bar, karaoke, ataupun yang tempat-tempat kemaksiatan itu yang harus ditutup. Adapun rumah ibadah, hanya karena terjadinya khutbah Jumat kontroversi yang dilakukan oleh seorang dai terkait yang dia bahas tentang hakikat Maulid Nabi, ya di situ kalau antara yang mendengar dengan ada suka yang tidak suka, tergantung dari pendengaran seseorang, ataupun kalau sudah memang terprovokasi terjadi kebencian, maka apapun yang disampaikan maka itu akan adalah suatu kebencian yang akan muncul. Nah, di sini kita mengambil satu hal yang tengah, yang penengahan, bahwa seorang kades kita seharusnya dia menjadi penengah karena dia sebagai pemerintah desa dan bertanggung jawab di situ, bukan juga terprovokasi untuk dari masa itu ya, terprovokasi dari masa ya, karena saya dia juga dia bertakbir di situ. Apa maksudnya hal yang itu tidak bagus seperti itu, karena itu memicu melihat bahwasanya dia berpihak kemana. Jika sekiranya dia juga tidak senang
dengan hal itu, seharusnya dia bersifat sebagai pemerintah yang menengah semua ini ya. Entah dia akan menjadikan hal itu sebagai mempertemukan diskusi, mencari titik kebenaran yang mana jika sekiranya dari sisi dai ini jika benar maka kita ikuti kebenaran itu. Jika sekiranya dari sisi dai ini yang salah dan yang tersinggung itu yang benar, kita ikut yang kebenaran itu. Kita tidak berpatok pada satu uh, satu pemahaman. Kita tidak berpatok pada satu firqah yang itu. Jika satu kebenaran disampaikan maka itu yang harus diikuti. Maka kalau sekiranya kita menutup masjid, Eee, khusus ke kades ini ya, sekarang pertanyaan saya adalah apa yang engkau akan jawab ketika nanti meninggal Allah akan tanya tentang itu? Apa alasan? Apakah alasannya hanya karena, eee, ketersinggungan orang-orang yang tersinggung dengan khutbah tersebut? Ya, itu yang menjadi sehingga mau menutup masjid, itu harus dipikir kembali. Semoga Allah memberi antum kemudahan di dalam hal mengambil keputusan ya, karena kelak nanti akan ditanya semua, rumah ibadah antum, tutup ya. Hanya karena perbedaan pemahaman saja dalam menanggapi, memahami konteks kalimat atau isi khutbah tersebut, tergantung dari siapa yang memahaminya hal yang itu. Itu yang harus dilihat lagi sehingga bagaimana apakah harus ditutup masjid ataupun tidak ya. Kalau saya sarannya tidak usah ditutup karena itu rumah ibadah. Adapun kegiatan saja misalkan khatibnya dilarang sampai sekian tidak bisa khutbah di situ ya, tidak bisa ngisi talim di situ karena sebagai efek jerah baginya karena dia telah membuat orang-orang tersinggung ya. Dan kemudian yang berikut yang bagus adalah mendudukan antara si penceramah dengan orang-orang yang tersinggung tersebut. Jangan terprovokasi dengan orang kafir apalagi orang Syiah. Ya orang Syiah luar biasa akan menjadikan sebab di situ terjadinya perpecahan antara kaum muslimin ya. Seberapa besar lihat negara-negara lain masuknya Syiah di dalam situ membuat hancur negara tersebut. Di Yaman lihat ya, karena masuknya Syiah perlahan-perlahan lama-lama mereka menjadi hancur ya, diserang bahkan Syiah jadi berkuasa. Maka kita harus bersifat bijak sebagai seorang ya, kalau sekiranya kades ini ya ayolah jangan terprovokasi, terus usah lagi ikut dengan bertakbir. Ada video-video yang tersebar ya bertakbir juga, itu tidak mencerminkan kemana arah kades ini. Seharusnya dia berpihak kepada, sebagai pemerintah berada pada pertengahan, yaitu yang memediasi antara terjadinya kesepakatan-kesepakatan, entah dengan diskusi, dialog, mencari titik terang, atau dengan memberikan efek jerah kepada uh, penceramah ini dengan memberikan efek oh dia selama sekian-sekian tidak bisa isi khutbah misalkan seperti itu ya. Jangan tutup masjid. Nanti kalau tutup masjid ketika Allah Subhanahu wa taala tanya di akhirat nanti apa yang akan dijawab? Hanya karena perbedaan saja atau hanya ketersinggungan saja masyarakat di situ membuat kita atau menutup masjid padahal kita ini adalah muslim yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya terjadi ketersinggungan, pertemukan yang tersinggung tersebut kemudian duduk mencari titik terang kades kita sebagai mediasi seperti itu saya kira ya. Supaya mana titik terang itu ya, terjadi debat, dialog, mana di atas kebenaran kita tidak bisa fanatik. Kalau dari sisi tadi saya katakan kalau dari sisi penceramah itu yang benar ya ikuti kebenaran itu karena kebenaran cuma satu, tidak ada kebenaran yang dua yang lain-lain, tidak ada hanya satu kebenaran. Ya, kalau sekiranya dari ustadz itu yang salah dan yang dari pihak yang ketersinggungan itu benar, ikuti kebenaran itu ya. Tidak bisa kita berpatokan dan tidak bisa kita fanatik terhadap satu golongan. Tidak ada ya, tidak ada seperti begitu. Dan itu bukan ajaran Islam dan bukan contoh yang dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam fanatik terhadap kelompok lain. Yang kita diperintahkanlah fanatik terhadap agama kita ya, melarang orang-orang yang pergi ke gereja sana, melarang orang-orang yang mengucapkan hari Natal, apalagi di situ ada kepentingan ya, kepentingan isi perut ya, tidak bisa kita mengikuti hal-hal yang itu. Tapi kita bagaimana sebagai pemerintah mencari hal yang baik titik terang untuk meredahkan kedua pihak tersebut ini sehingga Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Kita bangun di atas persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya kaum muslimin itu adalah bersaudara. Maka kita cari titik terang untuk mencapai kesepakatan bukan dengan cara menutup masjid apalagi itu rumah ibadah yang kelak nanti akan ditanyakan di hari akhirat. Itu semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memberikan kesehatan kepada kades kita, kepada semua
di sana, dan semua yang tergolong yang menjadi provokator, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi mereka hidayah, dan yang ketersinggung semoga Allah menunjuk di mana jalan yang benar itu sehingga kita bersaudara di atas muslim. Demikian sahabat Lampa Channel, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati antum semua, memberikan antum kesehatan di mana saja antum berada, dan semoga Allah menjadikan antum berberkah di mana saja antum berada. Oke, itu yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu sahabatku. الحمد لله رب العالمين